Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islami yang terang benderang seperti ini. Dan semoga kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaat Nabi melahir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Protista dan Fungi, Ibu Dr. Evi Rofiati SSI MPD, dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan materi tentang flagellata. Perkenalkan, nama saya Sally Salsabila. Perkenalkan, nama saya Fauzan Adim. Apa itu flagellata? Flagellata adalah protista bersel tunggal atau koloni sederhana yang bergerak menggunakan flagella. Flagella adalah tonjolan panjang seperti cambuk yang berfungsi untuk bergerak dan menangkap makanan. Flagellata dapat hidup di air tawar, laut, atau sebagai parasit dalam tubuh manusia dan hewan. Ada yang autotrof atau fotosintesis dan ada yang heterotrof atau memakan organisme lain. Selanjutnya, ciri-ciri umum pada flagellata. Yang pertama yaitu uniseluler, tetapi ada juga yang membentuk koloni, misalnya volvox. Yang kedua bergerak dengan satu atau lebih flagella, yaitu alat gerak seperti cambuk halus. Yang ketiga memiliki inti sel atau nukleus dan sitoplasma yang jelas. Artinya mereka sudah eukariotik. Yang keempat, dapat bersifat autotrof atau fotosintetik, memiliki klorofil dan bisa membuat makanan sendiri. Contohnya euglena. Dan bersifat heterotrof atau parasit atau pemakan mikroorganisme, menyerap zat dari inang, contohnya giardia dan trypanosoma. Yang kelima, reproduksi umumnya aseksual dengan pembelahan biner, namun beberapa bisa seksual. Yang keenam, bentuk tubuh beragam, ada yang oval, bulat, lonjong, atau fleksibel. Yang ketujuh, stigma atau bintik mata merah untuk mendeteksi cahaya dan membantu arah gerak saat fotosintesis. Yang kedelapan, dapat hidup soliter atau sendiri, berkoloni atau parasit pada hewan atau manusia. Selanjutnya yaitu morfologi dan struktur tubuh pada flagellata. Terdapat bintik mata atau stigma, yaitu mendeteksi cahaya untuk fotosintesis. Terdapat vakuola kontraktir, mengeluarkan kelebihan air dan zat sisa. Memiliki kloroflas, yaitu tempat fotosintesis menghasilkan makanan. Terdapat nukleus, yaitu untuk mengatur aktivitas dan reproduksi sel. Terdapat vakuola makanan, yaitu untuk mencerna makanan seperti mulut sel. Terdapat pelikel atau lapisan pelindung luar sel. Terdapat flagel, yaitu alat gerak untuk berpindah arah. Dan terdapat mitokondria, yaitu untuk menghasilkan energi untuk aktivitas sel. Selanjutnya, klasifikasi flagellata terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama berdasarkan cara hidup dan nutrisi, yang kedua berdasarkan habitatnya. Berdasarkan cara hidup dan nutrisi, yang pertama Phytomastigina, yaitu autotrof atau fotosintetik, menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis, contohnya euglena dan volvox. Yang kedua, zoomastigina, yaitu heterotrof, memakan mikroorganisme atau parasit, contohnya trypanosoma, giardia, dan trichomonas. Pada berdasarkan habitatnya,
Yang pertama, hidup bebas di air, contohnya Euglena gracilis dan Volvox. Yang kedua, parasit hidup dalam tubuh manusia atau hewan dan menyebabkan penyakit. Contohnya Trypanosoma brucei, Leishmania donovani, dan Giardia lamblia. Baik, di sini saya selaku pemateri 2 ingin melanjutkan pemaparan materi. Selanjutnya contoh spesies. Yang pertama, Euglena gracilis hidup di air tawar, berfotosintetik dan memiliki stigma. Yang kedua, Volvox. Volvox ini berkoloni berbentuk bola, fotosintetik dan bersilia. Yang ketiga, Trypanosoma brucei, parasit penyebab penyakit tidur Afrika. Yang keempat, Giardia lamblia, yang menyebabkan parasit usus manusia, menyebabkan diare. Yang kelima, Leishmania donovani, parasit penyebab leishmaniasis. Yang keenam, Trichomonas vaginalis, parasit pada saluran reproduksi manusia. Yang ketujuh, Dinoflagellata, sebagian fotosintetik, sebagian heterotrof, hidup di laut dan sering menyebabkan red tide. Jadi contoh flagellata sangat beragam. Euglena dan Volvox hidup bebas serta berfotosintesis. Sedangkan Trypanosoma, Giardia, Leishmania, dan Trichomonas merupakan parasit pada manusia. Dan terakhir, Dinoflagellata ada yang hidup di laut dan bisa menyebabkan fenomena red tide atau ledakan alga merah. Flagellata reproduksi terbagi menjadi dua. Ada seksual dan seksual. Secara seksual, flagellata membelah diri menjadi dua sel anak yang identik. Proses ini berlangsung cepat dan efisien. Namun pada beberapa spesies tertentu, reproduksi juga dapat terjadi secara seksual melalui peleburan gamet. Misalnya pada Volvox yang hidup berkoloni. Terbentuk anak koloni dalam sel induknya sebelum dilepaskan keluar. Selanjutnya, peranan flagellata secara ekologis. Yang pertama ada produsen primer. Itu fotosintetik menghasilkan oksigen dan bahar organik di ekosistem air. Yang kedua, rantai makanan. Rantai makanan menjadi makanan bagi zooplankton, ikan kecil, dan organisme air lainnya. Namun secara medis, flagellata menjadi parasit penyebab penyakit. Yang pertama ada Trypanosoma, yaitu penyakit tidur Afrika. Kedua, Giardia, itu diare dan gangguan usus. Yang ketiga, Leishmania, penyakit kulit dan visceral. Yang keempat, Trichomonas, itu infeksi saluran reproduksi. Pada bidang ekonomi dan bioteknologi, flagellata fotosintetik potensial sebagai biofuel dan digunakan dalam penelitian ekologi mikroba, fotosintesis, dan biologi sel. Jadi, flagellata memiliki peran besar dalam berbagai bidang. Diulangi lagi, secara ekologis, mereka membantu menjaga keseimbangan perairan dengan menghasilkan oksigen dan menjadi sumber makanan bagi organisme kecil. Namun, secara medis, beberapa jenis dapat menjadi parasit penyebab penyakit pada manusia. Di bidang bioteknologi, flagellata fotosintetik berpotensi digunakan sebagai sumber energi alternatif. Itu bisa disebut biofuel dan penelitian ilmiah. Jadi kesimpulannya, flagellata adalah protista bersel tunggal atau koloni sederhana yang bergerak menggunakan flagella sebagai alat gerak utama. Mereka hidup di air tawar, laut, maupun sebagian parasit dalam tubuh manusia dan hewan. Beberapa spesies bersifat autotrof dan mampu melakukan fotosintesis. Sedangkan yang lain heterotrof atau parasit. Flagellata memiliki peranan penting dalam ekosistem, itu sebagai produsen primer dan bagian rantai makanan.
Sekaligus beberapa spesies berperan dalam kesehatan manusia sebagai penyebab penyakit. Secara keseluruhan, flagellata merupakan organisme yang adaptif, fleksibel dalam cara hidup, dan memiliki pengaruh signifikan baik secara ekologis maupun medis. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.